safe and warm. Horses prance through a silver storm. Figures dance. Bayangkan 30 tahun lalu seorang anak di desa harus berjalan jauh ke rumah neneknya untuk mendengar dongeng tentang legenda daerah mereka. Tapi sekarang anak itu bisa membuka ponselnya, mengetik cerita yang sama dan membacanya di layar. Itulah bagaimana teknologi mengubah cara kita berinteraksi, belajar, dan melestarikan budaya. Hari ini kita akan membawa kalian dalam sebuah cerita tentang bagaimana teknologi telah menyentuh berbagai sisi sosial dan budaya. Mari kita mulai dengan bagian yang pertama. Awal perubahan komunikasi yang dekat meski jauh. Dulu, ketika seseorang merantau ke kota, satu-satunya cara mereka memberi kabar adalah dengan mengirim surat yang sering terlambat sampai. Tapi sekarang kita punya WhatsApp, video call, dan grup keluarga di media sosial. Saya ingat ketika saya jauh nenek saya, setiap pagi saya mau video call nenek saya supaya tahu kabar mereka. Teknologi sekarang membuat hubungan sosial tetap dekat meskipun jarak memisahkan. Namun kita harus tetap ingat bertatap muka secara langsung tetap memiliki kehangatan yang tak tergantikan. Budaya yang hidup kembali di dunia digital. Saya punya cerita menarik tentang teman saya, seorang penari tradisional. Dia mengunggah video tariannya ke YouTube dan tiba-tiba ada orang dari luar negeri yang tertarik belajar tarian itu. Sekarang dia punya kelas daring untuk mengajarkan tarian tradisional Jawa. Ini contoh bagaimana teknologi membantu budaya lokal kita dikenal dunia. Sayangnya masih ada tantangan seperti kurangnya apresiasi terhadap budaya sendiri. Jadi kita perlu lebih sering memanfaatkan teknologi untuk melestarikan budaya kita. Kita semua tahu teknologi membawa banyak manfaat, tapi tidak semua ceritanya indah. Ada ancaman globalisasi yang membuat budaya lokal kita perlahan-lahan tergantikan budaya asing. Tapi jika kita melihat sisi positifnya, teknologi juga memberi peluang besar untuk memperkenalkan budaya kita ke dunia. Jadi ini semua tergantung pada kita, apakah kita mau menggunakan teknologi untuk melestarikan atau malah melupakan budaya kita. Museum virtual dan sekolah digital. Waktu kecil, saya hanya bisa melihat gambar-gambar artefak dari buku pelajaran sejarah. Tetapi sekarang ada teknologi yang namanya museum virtual. Anak-anak bisa menjelajahi museum dari rumah, bahkan melihat benda-benda budaya dari seluruh dunia. Saya juga ingat, saya dahulu belajar budaya hanya lewat guru di sekolah. Kini ada platform seperti YouTube dan aplikasi edukasi yang membuat pembelajaran lebih interaktif. Teknologi membuat budaya dan sejarah lebih mudah diakses oleh siapa saja. Media sosial sebagai wajah kehidupan sosial. Kalau bicara media sosial, pasti banyak cerita menarik. Ada seorang teman yang sering berbagi cerita tentang festival budaya di daerahnya lewat Instagram. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu akhirnya tertarik datang ke acaranya. Namun di sisi lain, kita juga sering melihat dampak negatif media sosial seperti cyberbullying atau budaya instan yang melupakan nilai-nilai lokal. Jadi penting untuk menggunakan media sosial secara bijak agar tetap bermanfaat. Teknologi untuk menyelamatkan bahasa daerah. Saya pernah mendengar cerita dari komunitas di Papua. Mereka khawatir bahasa daerah mereka akan punah, tapi sekarang mereka menggunakan aplikasi khusus untuk mendokumentasikan kosakata dan cerita rakyat dalam bahasa tersebut. Ini menjadi upaya besar untuk melestarikan bahasa daerah. Teknologi membantu menjaga warisan budaya yang mungkin sulit dilakukan tanpa bantuan digital. Dan begitulah cerita perjalanan teknologi di bidang sosial dan budaya. Dari mempermudah komunikasi hingga melestarikan budaya. Teknologi benar-benar mengubah cara kita hidup dan berinteraksi. Tapi seperti cerita yang selalu punya akhir yang bermakna. Kita yang menentukan apakah teknologi membawa manfaat atau justru sebaliknya. Jadi mari kita manfaatkan teknologi untuk membuat cerita yang lebih indah untuk masa depan sosial dan budaya kita. This time I want you.